Haleluya, shalom, Bapak Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Senyum semuanya, ya. Senyum semuanya. Oke, kita berdiri aja yuk. Langsung berdiri saja. Haleluya. Hari ini saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan, tapi istri saya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini masih berbicara tentang keluarga. Intinya adalah kemana kita mau melesatkan anak-anak kita, ya, keturunan kita itu tergantung kepada kita semua. Itu sebabnya mari kita dengarkan, ya, kita punya hati yang haus, ya, akan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita datang dengan hati yang haus dan lapar, maka Tuhan akan melepaskan dahaga dan kelaparan kita. Amin. Ya, mari kita berdoa. Kita akan mulaikan ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang baik. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan karena Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami. Kami tahu ini waktu yang baik untuk kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Firman-Mu mengatakan bahwa di atas pujian kami Engkau bersemayam, ya Tuhan. Kami percaya Engkau bersemayam itu artinya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir dengan kasih-Mu, Engkau hadir dengan kuasa-Mu, Engkau hadir dengan berkat-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami perkatakan sore hari ini, inilah waktu-Mu ya Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami perkatakan kami yang butuh pertolongan Tuhan, saat ini Tuhan akan memberikan jawaban atas apa yang menjadi kerinduan kami. Yang sakit disembuhkan. Bahkan kami yang membutuhkan kuasa Tuhan untuk keluarga-keluarga kami. Kami perkatakan kami akan mengalami kuasa Tuhan di tempat ini. Terima kasih, kami siap untuk memuji Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami perkatakan dari awal sampai akhir, Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang siap memuji Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan hati penuh pujian.
Mari kita siapkan hati kita sore ini untuk satu pujian yang Tuhan boleh taruhkan dalam hati kami. Kau punya rencana atas setiap hidup kami Tuhan. Meskipun saat ini belum kami mengerti. Terima kasih Yesus. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan
firman Tuhan, untuk waktu yang terbaik sore ini, untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya boleh berkata bersama, amin. Kami persilakan untuk. Senang sekali sore hari ini saya bisa sharing, kita bisa bersama-sama kembali di dalam rumah Tuhan, dan minggu ini adalah minggu ketiga untuk tema kita bulan ini, yaitu As for me and my house. Ya, kita 2 minggu lalu sudah mendengar khususnya bagiannya pria, ya. 2 minggu lalu secara khusus Pastor John mengajarkan bagaimana seorang pria di dalam rumah, bagaimana seorang suami, bagaimana seorang ayah seharusnya di dalam rumah memimpin keluarganya. Nah, judul yang saya berikan sore hari ini adalah Kemana kulesatkan anak panahku, ya. Kita lihat gambar itu dan kita semua tahu Pastor John sudah pernah menjelaskan bahwa anak-anak kita itu seperti anak panah yang kita lesatkan, ya. Yang kita lesatkan di sini di Alkitab dikatakan pada ayatnya ini, ya. Nah, ayatnya ini Bapak Ibu. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi pahlawan di sini kita sudah mendengar Pastor John menjelaskan, pahlawan di sini adalah kita sebagai orang tua, ya. Jadi anak-anak panah itu adalah anak-anak kita yang akan kita lesatkan kemanapun kita mau, saudara. Jadi mau seperti apa anak-anak kita, mau kemana kita mengarahkan anak-anak kita, itu tergantung kita. Kalau ada orang yang melihat, ya, ada anak yang nakal gitu, ya, ada anak yang beling, yang bandel gitu. Yang ada di pikiran saya adalah orang tuanya, saudara. Bukan anaknya, tetapi orang tuanya. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kemana kita melesatkan anak-anak kita itu tergantung kita. Seperti anak panah yang dilesatkan itu tergantung kita, saudara. Jadi jangan pernah menyalahkan anak-anak yang nakal, yang bandel, karena semua itu kuncinya adalah pada orang tuanya, pahlawan yang melesatkan anak panah. Oke, saya mengambil contoh ini dari Timotius, karena saya mikirnya gini, saudara. 2 minggu lalu Pastor John ini sudah menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang pria atau seorang ayah atau seorang suami di dalam rumah. Nah, beberapa wanita atau beberapa istri itu, beberapa ibu itu sering tanya sama saya, tapi Bu, bagaimana dengan suami saya? Bagaimana dengan papahnya anak-anak? Mereka tidak bisa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tidak bisa menggembalakan kami, jangankan menggembalakan, Bu. Itu kita, ya Bu, ya, seumur-umur itu enggak pernah loh, Bu, diajak doa bareng itu enggak pernah loh, Bu. Boro-boro mau menggembalakan kita. Nah, karena saya berpikir juga, ya, enggak adil juga, ya, kalau cuma bapak-bapak ini, ya. Nah, saya mau katakan, apakah dengan orang tua tunggal, entah itu ibu, ya, entah itu ayah, khususnya ibu, ya, khususnya ibu. Apakah bisa untuk menjadi seperti yang 2 minggu lalu kita dengar? Kita bisa menjadi seperti pahlawan yang melesatkan anak-anak panah, anak-anak kita. Bisa enggak, ya? Nah, saudara, memang ini saya kasih contoh ini ibu dan nenek, ya. Tetapi ini juga tidak secara umum juga berlaku untuk ayah, ya, karena saya ingin lebih spesifik bahwa kalau ada di antara kita yang tidak lagi punya di dalam rumah itu tidak ada seorang pria sebagai pemimpin, kabar baiknya adalah siapapun kita, entah kita orang tua tunggal, itu kita bisa menjadi pahlawan bagi anak-anak kita. Amin. Oke, nah latar belakang Timotius ini saya mau ceritakan, saudara. Jadi Timotius ini lahir itu dari seorang ibu namanya Eunike, ibunya ini orang Yahudi, orang Kristen, orang percaya, dan neneknya itu namanya Lois. Nah, kondisinya bagaimana? Kalau papahnya Timotius ini bukan orang Yahudi, jadi papahnya orang Yunani, lalu mamahnya orang Yahudi, orang Kristen, orang percaya. Pasti Timotius tidak pernah dididik oleh papahnya untuk mengenal Tuhan yang benar, ya, karena papahnya itu orang Yunani.
Tidak dijelaskan juga apakah papahnya itu meninggal ataukah papahnya itu tidak berfungsi sebagai papah yang menggembalakan dia. Itu tidak dijelaskan. Di Alkitab cuma dicatat papahnya orang Yunani, begitu saja. Tapi satu pelajaran yang baik dari mamahnya, dari Eunike ini, saudara ya, khususnya untuk para istri ini ya. Dia itu menghormati suaminya. Dari mana saya tahu? Ini Timotius ini belum disunat sampai pada waktu dia usia remaja gitu ya, pada waktu dia ketemu Paulus. Jadi si Timotius kecil ini tidak disunat. Itu berarti Eunike ini melakukan tradisi dari suaminya yang orang Yunani, yang tidak menyunatkan anak. Dia menghormati walaupun suaminya ini berbeda ya, budayanya dengan dia menghormati anaknya itu tidak disunat sampai si Timotius ini ketemu dengan Paulus. Ya itu latar belakangnya. Ya, nggak tahu. Memang ini cuma diceritakan mamahnya Eunike, neneknya Lois dan papanya orang Yunani. Tidak tahu sih apakah papahnya tidak ada benar-benar meninggal dunia atau figurnya yang tidak ada. Karena sekarang ini banyak loh saudara. Orangnya ada, ayahnya ada, suaminya ada, tapi anak-anak banyak yang fatherless. Seperti tidak punya ayah. Ada sih, manusianya ada, papahnya. Itu tidak lebih baik juga daripada papahnya meninggal, saudara. Ya, nah makanya saya ingin membagikan apa yang diteladankan oleh keluarga Timotius ini kepada kita sebagai keluarga Kristen. Oke, kehidupan Timotius ya. Saya kurang satu lagi, ini latar belakang Timotius ini begini saudara. Kadang ada orang beralasan, tapi lingkungan saya ini, keluarga besar saya ini adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kami sendiri yang percaya Yesus itu kami sendiri. Semua keluarga besar kami, tetangga-tetangga kami, kota kami itu tidak mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin saya berjuang dengan kondisi seperti ini? Saudara, Timotius ini lahir di kota yang namanya Listra. Listra itu tidak mengenal Tuhan. Listra itu menyembah dewa-dewa. Ya, kota tempat Timotius lahir dan dibesarkan ini itu mereka tidak kenal Tuhan. Makanya waktu si Paulus datang dengan Barnabas melakukan mujizat di kota itu dalam perjalanan misi mereka, saudara. Penduduk Listra itu mengira Paulus dan Barnabas itu adalah jelmaannya dewa. Barnabas itu dikira Zeus, dewa Zeus. Lalu si Paulus itu dikira dewa Hermes. Karena itulah yang dipercayai oleh orang kota Listra, tempat si Timotius ini tinggal. Ya, makanya imamnya waktu itu, imamnya Baal itu ya, itu sampai memberikan persembahan kepada Paulus dan Barnabas. Karena mereka kira ini dewa Zeus dan Hermes, saudara, sedemikiannya. Itulah kondisi kota itu. Itulah latar belakang tempat si Timotius ini lahir dan dibesarkan, saudara. Tapi bagaimana kehidupan selanjutnya dari Timotius? Pada usia sekitar, jadi Paulus waktu ketemu dan mengajak Timotius ini melakukan perjalanan misinya itu masih belia, saudara, masih belia. Kurang lebih itu 18 sampai 23 tahun. Jangan berpikiran dia seorang tua yang 40 tahun gitu ya, seorang dewasa yang 30-40, no saudara. Timotius ini seorang belia. Usianya waktu memulai perjalanan misi bersama dengan Paulus itu sekitar 18 tahun sampai 23 tahun gitu ya, kurang lebihnya. Nah, bagaimana seorang yang belia belasan tahun begitu, saudara? Di sini ada yang usianya 18-an gitu ya, di atasnya Evan dikit lah ya. Evan berapa, Van? 15. Di atasnya Evan sedikit. Ya. Dia sudah bisa melakukan perjalanan di kota ini, saudara. Saya kasih tahu ya. Ini paling tidak yang dicatat di Alkitab. Dia melakukan perjalanan bersama Paulus itu 14 tahun kurang lebih perjalanan misi. Dia ke kota Ikonium, Antioquia, Troas, Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, Korintus, Efesus, Kaisarea, balik lagi ke Antioquia selama 14 tahun itu, dan itu bukan perjalanan misi seperti yang kita bayangkan sekarang, saudara. Saya pernah ikut perjalanan misi, tidurnya enak. Di rumah penduduk ya, ibu yang punya rumah itu masaknya enak, saudara. Meskipun sederhana tapi masaknya enak.
kita makan enak-enak, saudara. Bahkan ada satu momen kita tidur di hotel, begitu. Enak perjalanan misinya. Ini tidak seperti yang kita bayangkan tentang perjalanan misi sekarang. Ya, kalau kita pernah ajak anak-anak youth gitu ya ke daerah Tawangmangu gitu, di desa sih, judulnya di desa. Tetapi enak, kita tidur di gerejanya besar, nyaman, ya kita bisa makan enak di sana, masak enak di sana dan sebagainya. Tapi perjalanan misi yang dilakukan oleh Timotius dan Paulus ini, saudara, itu ancamannya adalah nyawa. Mereka bisa mati. Timotius itu tahu, dia lihat sendiri bagaimana Paulus ini waktu melakukan perjalanan misinya ke kotanya dia tinggal itu di Listra, saudara, itu si Paulus itu dilempari batu sampai hampir mati. Jadi penduduk kota itu menyeretnya ke gerbang kota karena dikira sudah mati itu. Mati karena dilempari batu, bayangi saudara. Mati karena dilempari batu, saya tuh membayangkan itu gimana ya. Karena dilempari batu tuh sampai dikira tuh mati loh. Itu sekarat, sampai sekarat. Makanya dibuang di gerbang kota, keluar gerbang karena dikira sudah mati. Nah, itu yang dilihat oleh Timotius. Dan dia mau melakukan perjalanan misi yang seperti ini, saudara. Bukan karena dia kurang kerjaan, bukan karena dia broken home ya. Aku ikut Paulus aja karena broken home, bukan. Dia tahu sekali apa yang terjadi, resiko apa yang dia hadapi kalau dia ikut dengan si Paulus ini. Dia tidak hanya melakukan perjalanan misi, saudara ya, di tadi itu yang kota-kota macam-macam itu selama 14 tahun, tapi dia juga menggembalakan. Luar biasa ya saudara ya. Menggembalakan anak usia 18 tahun itu bisa menggembalakan. Saya membayangkan, siapa ya di sini ya? Dedi berapa tahun Dedi? Usiamu? 24, Andre? 18. Nah, Andre. Cocok nih Andre ya. Andre itu menggembalakan. Bayangin saudara, seumur Andre. Ini seumuran Timotius, ya 18 tahun. Dia menggembalakan di jemaat Tesalonika, paling tidak ada jemaat 5 ini yang dia gembalakan saudara. Jemaat Tesalonika, jemaat Korintus, jemaat Filipi, jemaat Berea, jemaat Efesus. Paling tidak ini yang dicatat oleh Alkitab yang digembalakan oleh seorang Timotius yang belia. Saya nggak bisa membayangkan saudara, dia tuh mengatur orang-orang tua yang ada di sana, mengatur diakonianya diatur sama dia. Dia milihin majelis-majelisnya, ya orang-orang tua itu diatur sedemikian rupa. Dia ngajarin, kalau ada pengajar-pengajar palsu yang datang, dia ngajarin jemaatnya, jangan ikut itu ngawur ajarannya. Ini anak belia loh saudara ya, bukan seperti Pastor John loh. Ini anak belia, yang seperti Andre. Kalau ada pengajaran yang salah dia bilang saudara itu sesat, jangan ikuti. Kalau ada jemaatnya yang dia lihat disuruh pilih nih ya, pemimpin-pemimpin di gereja, dia bisa memilih dengan hikmat, oh ibu ini aja, ibu ini cocoknya bagian ini. Bapak itu cocoknya bagian itu dia yang mengatur saudara. Seorang Timotius ini, dia menggembalakan jemaat. Pertanyaannya adalah bagaimana ya? Bagaimana si Eunike ini bisa melahirkan Timotius? Bagaimana saya, kalau buat kita ya, saya ini bisa melahirkan seorang Timotius? Bagaimana anak-anakku ini bisa punya prinsip, bisa punya karakter, bisa punya jiwa kepemimpinan tuh seperti Timotius. Saudara, ini manual book kita, ini panduan kita. Timotius itu anak muda biasa. Bapaknya orang Yunani. Bapaknya bukan orang percaya. Dia di kota Listra yang semua menyembah Baal, semua menyembah dewa. Timotius orang dewasa, orang biasa saudara ya. Ada kuncinya yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu saudara, menyadari, ini kita dulu ya, ini dimulai dari kita dulu. Menyadari bahwa membangun pernikahan atau rumah tangga berarti kita sedang membangun kehidupan yang berkesinambungan. Saudara sadar atau enggak sadar, waktu kita diberkati ya, kita pacaran nih, kita senang sama si A gitu ya.
khususnya anak-anak muda ini nanti ya, senang sama si A. Lalu kita pacaran, makin cocok, lalu aku nikahi dia. Sadar nggak bahwa ketika Anda menikah, itu Anda sedang membangun kehidupan yang berkesinambungan. Itu kalian menikah tidak hanya stop, kalian berbahagia. Oh, berbahagia sampai maut memisahkan, titik. No, saudara. Karena akan ada keturunan. Itu berkelanjutan. Tidak hanya sampai anak kita, cicit kita, canggah kita, setelah canggah tuh apalagi saya nggak tahu. Itu dimulainya dari kita, saudara. Nah, kita harus sadar dulu ini, bahwa pernikahan itu bukan hanya untuk hidup berbahagia, suami dan istri, sampai maut memisahkan gitu ya, saling setia, tidak. Tapi itu berkesinambungan. Nah, itu kita harus nangkep dulu, supaya kita tahu ada kehidupan yang berlanjut nih gara-gara kita menikah. Ada kehidupan yang berlanjut nih gara-gara kita komit sama pacar kita yang kita suka itu untuk membangun rumah tangga. Ini saudara. Louis itu menurunkan sesuatu kepada Eunike. Lalu diturunkan kembali kepada Timotius. Tidak berhenti sampai di Louis. Tidak berhenti sampai di Eunike dia berbahagia dengan suaminya. No, saudara, itu ada kehidupan yang dilanjutkan. Kita harus sadar dulu ini. Saudara ingat ya, yang kemarin Pastor John jelaskan, ini loh, berkesinambungan tuh seperti ini, saudara. Kemarin Pastor John jelasin bahwa ada dua pribadi yang disurvei itu, Jonathan Edwards dan Max Jukes. Jonathan Edwards ini orang yang hidup takut akan Tuhan. Hidupnya tahun 1703 sampai 1758. Dia memiliki 929 keturunan. Itu gara-gara dia menikah dengan istrinya, saudara. Ini maksud saya berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi hati-hati, khususnya untuk kalian yang masih single, pilihlah pasangan yang akan membuat keturunan yang seperti ini, saudara. Jadi jangan anggap enteng dengan pernikahan. Ini hasilnya dari seorang yang takut akan Tuhan. Sebaliknya, ini kan sudah dibahas kemarin ya, jadi saya cepat saja di sini. Sebaliknya nih Max Jukes. Ini hasilnya orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang sembrono, orang yang jahat. 1026 keturunan yang dia hasilkan, itu hasilnya seperti itu. Itu hasil pernikahan Max Jukes dengan istrinya. Nah, hasilnya kehidupan yang berkesinambungan itu seperti itu, saudara, hasilnya. Jadi itulah kedahsyatannya pernikahan. Itulah dampaknya pernikahan, saudara. Nah, catatan pentingnya buat kita, di poin pertama ini, kita sadar nggak kalau pernikahan kita ini menghasilkan kehidupan keturunan kita yang berkesinambungan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ayatnya apa? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, apapun yang kita lakukan, nggak hanya kalau kita nyolong, nggak hanya kalau kita fitnah, nggak hanya kalau kita korupsi, saudara. Tapi bagaimana kita mendidik keturunan kita, itu kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Semuanya, pengadilan Kristus loh yang akan mengadili kita. Jadi jangan anggap remeh, kemana anak panah itu anak-anak kita akan kita lesatkan hidup mereka. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita. Nah, kita harus sadar dulu bahwa ini berkesinambungan ya. Pernikahan kita, saat kita membentuk keluarga itu berkesinambungan. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa melahirkan seorang seperti Timotius, yaitu mengupayakan dengan konsisten untuk jangka waktu tertentu. Saya tidak mengatakan jangka waktu yang lama atau yang pendek, karena itu relatif, saudara. Bagi saya, waktu saya bersama anak-anak hanya 18 tahun. Karena begitu mereka kuliah, mereka keluar kota. Bagi saya itu jangka waktu yang sangat pendek, karena bagaikan mimpi. Sebentar lagi anak saya yang nomor 1 akan menikah. Itu bagaikan mimpi bagi saya. Rasanya baru saja saya
menyusui dia, rasanya baru saja saya mengandung dia dan akhir tahun nanti dia akan diambil orang, hidup bersama orang lain. Hanya 18 tahun karena mulai dia kuliah tidak bersama dengan saya. Bagi saya itu sangat pendek, kayak mimpi saudara. Bagi Timotius pun saya yakin, meskipun mungkin selama 18 tahun juga ya dia bersama-sama dengan ibunya. Tapi jika dibandingkan dengan masa dia hidup selanjutnya bersama dengan Paulus melakukan perjalanan misi dan menggembalakan jemaat-jemaat, itu waktu itu pendek. Hanya seperberapa bagian sih dari umur si Timotius. Menjadi pendek saudara. Apalagi kalau orang tua kan kita tidak pernah tahu usia kita. Kan tidak pernah ada jaminan bahwa yang meninggal itu hanya orang yang usianya lanjut. Berapa lama kita akan punya waktu dengan anak-anak kita, memberikan mendidik mereka supaya mereka siap dilesatkan. Kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu berapa lama kita punya waktu terhadap anak-anak kita. Mengupayakan dengan konsisten itu apa artinya saudara? Konsisten itu artinya terus-menerus, tidak pernah bolong-bolong, sepanjang waktu. Gampangnya gini, konsisten itu adalah kalau kita mengajar anak kita untuk setiap minggu itu adalah ibadah kepada Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan, beribadah ke rumah Tuhan, dan kita melakukan setiap hari Minggu, anak kita akan nangkep bahwa, oh iya, ibadah itu adalah ketaatan. Ibadah itu adalah setiap hari Minggu, itu konsisten namanya. Saya senang sekali saya tuh senang loh, tadi saya waktu puji-pujian di sini, saya tuh ngelirik sedikit ya ke bagian sini, itu ada 3 generasi yang memuji Tuhan di sebelah sini. Saudara tahu, Bu Sri, Mas Dito, dan Dominik. Itu ada 3 generasi, saya tuh waktu di sini, ini kok kayak Timotius ya, 3 generasi ada di sini saudara. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa, aturan main di rumah kita, ya karena kita ini adalah miliknya Tuhan, itu adalah minggu itu saatnya kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kita menganggap remeh, anak kita pun akan menganggap remeh. Anak kita pun akan berpikir, oh nggak apa-apa bolong-bolong, nggak apa-apa sih main lebih penting, nggak apa-apa sih ngantuk lebih penting, nggak usah ke gereja. Nah itu yang akan tertanam oleh anak-anak kita, kita sadar apa enggak? Itu artinya konsisten saudara ya, itu artinya konsisten. Kisah 16 ayat 1, ini waktu Paulus ketemu dengan Timotius pertama kali, ya, waktu dia ngelihat si Timotius di situ. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Listra ini kotanya Timotius, ya. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Nah, di situ itu artinya apa? Saya membayangkan saya Paulus gitu ya. Lalu saya berbicara di sini, mengajar di sini, lalu di situ saya melihat seorang belia yang namanya Aldo. Di situ, apa sih maksudnya? Di situ itu dia lihat nih, Aldo ini kok anaknya kok sopan santun ya. Aldo ini kok waktu yang lain memerlukan pertolongan, dia tuh sigap menolong gitu. Itu artinya di situ dia lihat seorang murid. Tahu dari mana sih Paulus ini sehingga dia memilih Timotius? Ya dari apa yang dia lihat saudara. Di situ tuh dia lihat, ini kok anak muda ini beda ya. Waktu ada makan bersama gitu, Aldo sudah ngambil piring, ada ibu satu yang kurang piring ya, makanannya kurang. Aldo dia tuh merhatiin, Bu, ini Bu, ibu aja saya. Dia lihat Timotius. Dia lihat waktu Timotius mendengarkan dia mengajar itu, Timotius itu wah kayak melotot gitu ya ngeliatin Paulus. Dia lihat ini orang belia ini beda ya. Saya membayangkan saudara, di situ dia melihat. Kalau ada hamba Tuhan yang datang ke sini lalu di sini dia melihat ada seorang Melvin ini kok beda ya. Ini umurnya baru 14 tapi kok sikapnya tuh dewasa sekali. Karena di situ Paulus ketemu dengan yang namanya murid bernama Timotius yang dia lihat wow karakternya ini luar biasa.
Maka diajak Timotius, yuk ikut dengan aku yuk, melayani bersama-sama dengan aku. Saudara, bagian yang kedua adalah kita harus konsisten. Konsisten itu berhubungan dengan apa? Dengan waktu. Saya udah bilang gak ada yang tahu usia kita berapa, gak ada yang tahu berapa lama kesempatan kita mendidik anak-anak kita. Tapi ingat bagian pertama tadi, kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Saudara mau tahu bagaimana seberapa berharganya waktu itu? Nih saya kasih gambaran ya saudara ya. Kalau engkau ingin tahu betapa berharganya 1 tahun, tanyakan sama mereka yang tidak lulus ujian. Tanyain. Nyesel, nangis, bombay ya, 1 tahun lagi itu. Kalau engkau mau tahu betapa berharganya 1 bulan, tanyakan pada ibu yang melahirkan bayinya secara prematur. Tetangga saya kemarin barusan melahirkan ya, prematur ya. 7 bulan melahirkan. Kalau engkau ingin tahu betapa berharganya 1 minggu, tanyakan pada editor majalah mingguan. Kalau dia telat nih, kalah cepet. Waduh, bosnya nanya, mana beritamu? Seminggu lagi. Seminggu sudah lewat ya sudah basi beritanya. Kalau engkau ingin tahu betapa berharganya 1 hari, tanyakan pada buruh harian yang harus menghidupi keluarganya 1 hari. 1 hari itu dia harus biasanya berapa tuh upah 1 hari buruh? Tukang 150. Kalau dia telat kalah saingan sama yang lain, miss dia nggak dapat tuh 150, nggak bisa kasih makan anak istrinya. Kalau engkau ingin tahu betapa berharganya 1 menit, tanyakan kepada seorang yang ketinggalan pesawat terbang. Pernah mengalami saudara? Hangus ya, apalagi sekarang tiket pesawat mahal. Nangis ya. Kalau engkau ingin tahu betapa berharganya 1 detik, tanyakan pada mereka yang baru lolos dari maut atau kecelakaan. Kalau engkau ingin tahu betapa berharganya 1 milidetik, tanyakan kepada para juara olimpiade lari. Itu waktu saudara. Eunike dan Lois ini tahu banget bagaimana memaksimalkan waktu yang ada pada mereka. 18 tahun bersama-sama dengan Timotius. Oke, lalu yang ketiga. Bagaimana melahirkan seorang Timotius, yaitu mewariskan yang terpenting bagi anak-anak kita. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, apa yang terpenting menurut Anda, khususnya kita sebagai orang tua, untuk kita wariskan kepada anak-anak? Les pelajaran privat, penting saudara. Saya juga dulu ngelesin anak-anak saya privat. Saya kemarin ngobrol sama Bu Dian, Bu, kalau mau cari guru matematika yang handal tuh di sini, Bu. Dulu anak saya di situ. Kemarin saya ngobrol, saya ngelesin anak saya keyboard dan biola di daerah Tanamas. Saya ngelesin saudara. Penting nggak itu? Penting banget. Karena itu untuk bekal mereka. Pelajaran penting, keterampilan penting, apapun penting. Kalau Anda punya kemampuan, lesin anak-anaknya. Setinggi-tingginya, semaksimal mungkin. Tapi ada yang terpenting saudara. Yaitu ini. Firman Tuhan. Nah, kadang kita tuh mikirnya, oh firman Tuhan ini aja, ini kehidupan rohani. Kehidupan nanti kita mati nanti masuk surga karena percaya Yesus. Ini rohani, no saudara. Ini ya 2 bagian ini, bagian yang pertama dan kedua itu beda. Jadi si Timotius ini dapat yang namanya iman, ya, memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Timotius ini dapat pelajaran iman. Kalau orang mau memisahkan itu rohani ya oke lah ya, iman rohani ya. Iman kepada Yesus yang akan membawa dia ke surga. Tetapi pada bagian yang kedua, Timotius juga dapat pelajaran-pelajaran etika,
pelajaran-pelajaran karakter itu loh. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Di sini ada pelajaran etika, saudara. Ini ada pelajaran bagaimana seorang belia itu menghormati orang tua. Bagaimana seorang belia itu berempati. Paulus ini ngomong sama jemaat yang digembalakan Timotius ya. Saudaraku, jemaat, nanti ini ada orang yang akan menggembalakan namanya Timotius. Hormati ya, walaupun dia muda, hormati. Paulus pesan. Terus dia bilang lagi, karena tidak ada yang seperti Timotius dalam empatinya kepada orang lain. Enggak ada yang seperti Timotius yang bisa melayani orang lain lebih baik. Kenapa itu dia bisa punya karakter seperti itu, saudara? Karena Eunike dan Lois mengajarkan ini. Di Alkitab mengatakan kalau mau kasih hormat itu loh, duluan, saling mendahului dalam memberi hormat. Kemarin di TYC kita kerjasama juga dengan leader di TYC yaitu Ori ya, kita diskusi ini tema bulan ini tentang ini. Lalu bagaimana supaya bisa masuk ke anak muda, kita diskusi. Oh ya, Ori berarti yang bagian ini aja nanti katanya. Diajarin anak-anak muda, kalau ada orang tua itu dahulukan memberi hormat, dahulukan menyapa, dahulukan orang yang lebih tua. Jangan memotong pembicaraan kalau orang sedang ngomong. Permisi kalau mau lewat. Ucapkan terima kasih kalau dibantu. Ucapkan maaf kalau kita salah. Itu semua ada di sini, saudara. Jadi enggak hanya soal iman kepada Yesus, tapi hidupnya sembrono, tidak. Tapi karakter itu juga dibentuk, itu semua ada di sini. Nah itu yang diajarkan oleh Eunike dan Lois sehingga Paulus ini bisa lihat, wow, di Listra kok itu ada anak muda yang namanya Timotius, itu kok luar biasa ya. Mungkin anak muda yang lain, kemeriak-kemeriak, dia tuh bisa duduk dengan santun, dengan tenang. Jadi apa yang terpenting bagi kita, saudara? Apakah itu memperlengkapi? Apakah itu faktor-faktor yang memperlengkapi atau itu menjadi tujuannya? Itu kita harus bedakan. Oke, aku ngelesin anakku ini itu memperlengkapi anak-anak kita supaya dia punya skill, punya kepintaran dan sebagainya. Tapi tujuannya adalah ini. Dia hidup takut akan Tuhan dengan iman kepada Tuhan. Anak saya yang kecil itu suka ngobrol sama saya, dia pernah bilang begini, saudara, Mah, ketakutanku yang terbesar itu Mama tahu enggak? Apa toh? Aku tuh ya punya ketakutan terbesar, bagaimana aku nanti bisa mendidik anak-anakku. Karena kan tantangannya Mama dan tantanganku ini berbeda. Dia bilang seperti itu, aku tuh takut loh Mah. Iya ya, kalau anakku nanti tuh jadi anak yang bandel tuh bagaimana? Dia tuh lebih dari satu kali dia mengutarakan kekhawatirannya tentang hal ini. Saya bilang, gak usah khawatir. Tidak ada orang tua yang sempurna. Mama papamu juga gak sempurna. Banyak lemahnya. Tapi kita punya panduannya. Kita punya panduannya. Dan percayalah kalau kita melakukan, kita selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan bekerja. Amin, saudara. Gak usah. Aduh, kadang ya ada training menjadi orang tua ideal, training menjadi orang tua sempurna yang akan masuk surga gitu ya. Nggak bisa saudara, nggak bisa karena setiap anak itu unik. Anak saya 2 itu beda cara menanganinya, tidak ada formula untuk menjadi orang tua yang sempurna 100% itu nggak ada saudara ya. Jadi yakinlah kita punya buku panduan, kita lakukan ini dan selebihnya serahkan sama Tuhan. Pasti itu Tuhan yang menjamin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Tuhan bilang, maka engkau akan melihat bagaimana dia nanti. Catatan penting, jangan salah
Dan jangan lalai dalam mewariskan harta yang paling berharga untuk anak-anak kita. Apakah anak-anak kita nanti satu saat kalau mereka jadi bisnismen, mereka akan melakukan jegal sana, jegal sini, jegal situ untuk mendapatkan keuntungan yang besar? Ataukah anak kita akan menjadi seorang bisnismen yang menjual asetnya di masa pandemi supaya karyawannya tidak kena PHK? Ada yang seperti itu? Ada, saudara. Kalau saya sebutkan namanya pasti saudara tahu semua. Dia menjual asetnya ratusan juta supaya karyawannya tidak ada yang di PHK. Mengapa dia bisa seperti itu? Apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya? Apakah anak kita akan menjadi seorang bisnismen yang ada orang yang jahat kepadanya? Yang suka menghancurkan, yang suka mematahkan bisnisnya. Seorang sales, tapi waktu dia masuk ke satu toko dan dia melihat orang itu ada di sana, dia pergi. Padahal dia punya kemampuan untuk menghancurkan jualan atau dagangannya sales yang pertama tadi. Karena yang punya toko lebih percaya kepada dia. Tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena apa yang ada di sini dan ada di hatinya. Ada yang lebih penting daripada sekedar keuntungan yang aku terima. Kalau saya sebutkan namanya, saudara tahu. Apakah kita mau mendidik anak-anak kita untuk, ulangan nih, ujian, contek aja nyontek. Aduh, aku harus dapat 9, aku harus dapat 10, nyontek aja. Atau kita punya anak yang, aku bisa pelajaran ini, temannya nggak bisa, sini, tak ajarin kamu, tak ajarin. Saudara, lebih daripada nilai, lebih daripada keuntungan saat anak kita besar, ada yang paling berharga buat anak-anak kita. Warisan ilahi yang tidak pernah bisa hilang, amin. Uang bisa hilang, sekali dilalap api hilang, habis harta kita. Kecerdasan bisa hilang. Bisa hilang. Kalau ada satu penyakit, blank dia, hang ya otaknya, hilang tuh kecerdasannya. Tapi iman ini adalah warisan kekal yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Amin, saudara. Saya senang sekali ada satu orang anak jemaat kita. Dia tuh empatinya luar biasa, masih kecil tapi kayak orang tua, saudara ya. Jadi kalau ada karyawannya orang tuanya itu, kan orang tuanya punya bisnis dan punya karyawan ya. Dia itu nanti minta uang kepada mamahnya. Mah, aku lebihin dong. Uangnya lebihin gitu ya. Karena karyawannya itu biasanya dikasih uang makan gitu tiap hari ya. Mah, sini aku yang bagiin uangnya untuk karyawan, tapi aku minta juga jatahku tapi dilebihin. Nah, dia bagi karyawan-karyawannya mamahnya, lalu jatahnya dia sendiri yang banyak, dia juga traktirin karyawan-karyawannya mamahnya. Saudara, anak kecil. Dia traktirin. Yuk, mau es sini enggak? Mau es campur enggak? Mau, ya tak beliin gitu. Mengapa seperti itu, saudara? Karena sesuatu yang telah diwariskan oleh orang tuanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kesimpulan untuk kita sore hari ini adalah, kemana aku akan melesatkan anak panah, anak-anakku dengan tepat. Jika aku menyadari keluargaku adalah kehidupan yang berkesinambungan, yang pertama saudara, dan yang kedua, aku melakukan segala usaha dengan konsisten, dengan sekuat tenaga. Dan yang ketiga, aku akan memberikan warisan yang terbaik bagi mereka. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Tidak ada manusia yang sempurna, saudara. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak usah takut. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Anda dan saya akan menjadi orang tua yang sempurna karena firman Tuhan yang menyempurnakannya. Amin. Haleluya.
gandeng anakmu. Kalau itu orang tuamu, gandeng orang tuamu. Siapapun keluarga yang berdiri di sampingmu, engkau gandeng. Dan saat engkau menggandeng itu menjadi komitmenmu kepada Tuhan. Bersama keluargaku, aku mau melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ini para orang tua jemaat Living Water Tuhan, calon orang tua yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi hidup di dalam setiap keluarga umat-Mu Tuhan. Dan anak-anak kami semua akan seperti anak panah yang dilesatkan tepat pada sasarannya, yaitu rancangan Tuhan bagi mereka. Kami mau mengambil tanggung jawab ini sebagai orang tua di hadapan-Mu Tuhan. Kami berjanji di hadapan-Mu, kami mau membentuk anak-anak kami menjadi pahlawan yang gagah perkasa seperti Timotius Tuhan. Kalau Eunike, kalau Lois saja bisa melahirkan Timotius, kami percaya kami juga bisa Tuhan melahirkan seorang Timotius sebagai keturunan kami. Karena Engkau sendiri Tuhan yang menjadi panutan kami, firman-Mu yang menjadi panduan kami Tuhan. Berikan hikmat kepada setiap orang tua di tempat ini dan calon orang tua di tempat ini Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan bagi yang orang tua yang masih punya anak, ya, ini berarti satu arahan kepada kita supaya mendidik anak kita dengan baik. Yang masih anaknya masih kecil, ada beberapa di sini ya. Artinya begini saudara, tadi firman Tuhan mengajarkan, ayo yang jadi pahlawan itu saudara. Jadi itu anak panahnya ini mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana, saudara yang akan mengarahkan. Jangan diserahkan ke sekolah, jangan diserahkan ke guru sekolah minggu, ya, jangan diserahkan ke opanya, ke omanya, jangan saudara. Tapi Anda yang harus memegang anak itu mau diarahkan kemana. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke. Jadi saya ingin melihat anak-anak saudara adalah anak-anak yang punya karakter yang bagus. Ya, saya akan lihat anak-anak saudara, anak-anak yang berhasil. Tadi kan contohnya Timotius ya. Timotius itu karakternya bagus, kemudian dia seorang pemimpin yang bagus. Ya, dia menjadi panutan, menjadi teladan. Nah, saya rindu jemaat IFGM Living Water itu anak-anaknya seperti itu, saudara-saudara. Ya, tapi buat yang sudah sepuh-sepuh, firman Tuhan tadi, buat apa pastor? Kan anak saya sudah gede-gede. Saudara bisa menjadi penasehat yang baik untuk siapapun juga, saudara. Kalau lihat misalnya ada keluarga-keluarga muda, ayo ajarin mereka, kasih nasihat kepada mereka. Anakmu itu harus kamu pegang, harus dididik dengan baik. Ya, jadi kalau yang sudah sepuh-sepuh malah jadi penasehat nanti gitu ya. Yes. Berikan nasihat kepada orang lain. Nah, oke. Jadi kalau bagi yang masih muda ini, yang masih belum menikah, apa gunanya? Pelajaran berharga. Carilah calon yang kalian tahu bisa jadi imam, lalu bisa membawa anak-anakmu nanti jadi anak-anak yang baik. Ya, sini yang muda-muda. Kalau mau cari imam-imam, di sini ada imam-imam yang ya ini imam-imam semua, ini calon imam ya kan. Ya ini calon imam ini ya kan. Lihat wajahnya kan ya kan. Imam tuh kayak gini nih loh wajahnya gitu ya. Yang sebelah sana itu wah ini keren ini ya. Ini calon imam. Percayalah kalau dapat ini saya akan rekomendasikan begitu ya kan. Gak rugi nih ya.
Ini loh yang setia melayani ini. Kalau sama Tuhan aja setia, ya saya percaya untuk keluarganya juga setia begitu. Amin. Iya, ya kalau ini jangan, ini sudah ada yang punya, ya kan. Ini nggak boleh, ini sudah ada yang punya nih. Tapi saya melihat, ya Mas Do ini kan baru punya anak nih, baru jadi pahlawan yang akan melesatkan anak panahnya kemana. Tinggal mau dibawa kemana, itu aja. Saya tuh kadang nggak setuju kalau orang ini anak nakal, ya anaknya yang disalah-salahin. Saudara, anak itu hasil dari orang tua. Simpel saja pola pikir saya. Ya, kalau dia ada di hajatan gitu ya saudara ya. Hajatan itu wah anak lari-lari gitu. Kemudian semua boot itu didatengin, kemudian dicolok-colokin sama tangannya dia begitu kan. Ini mesti nggak diajar ini pasti gitu saudara. Saya nggak usah ngomong ya kok anak ini anak nakal ya. Enggak saudara. Tidak ada anak yang nakal. Jangan pernah ngomong anak kita nakal. Setuju saudara? Tidak ada anak yang nakal. Yang ada itu anak yang nggak dididik itu loh ya saudara. Tapi kalau anak dididik, ya pasti dia jadi anak yang gampang diatur. Ya, karena apa? Karena dia hormat sama kita orang tua, diatur dengan baik gitu. Ya, amin saudara. Firman Tuhan hari ini luar biasa saudara. Terakhir ya saudara, saya ngomong ini karena ini penting ya saudara ya. Kalau sesuatu yang masih bisa dibeli dengan duit, saya akan ngomong itu murah. Betul saudara? Saudara ngasih anakmu mobil, kalau masih bisa dibeli sama duit, itu berarti barang murah. Betul saudara? Karena sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan duit, itulah sesuatu yang mahal saudara. Saudara tahu maksud saya? Investasi hidupmu kepada anak ini tidak bisa dibeli dengan duit saudara. Gak bisa. Itu yang mahal harganya. Kebersamaanmu sama anakmu, bagaimana engkau mendidik anakmu, itu gak bisa dibeli dengan duit saudara. Kalau hanya masih harta warisan, selama masih bisa dihitung harganya ada, itu masih murah saudara. Tetapi ada yang mahal. Bagaimana engkau bisa menginvestasikan hidupmu kepada anak-anakmu. Itulah yang mahal saudara. Dan saya berdoa anak-anak jemaat IFGF Living Water menjadi anak-anak yang seperti busur yang dilesatkan tepat pada sasaran, ya sesuai dengan tujuan orang tua. Saya jamin setiap orang tua ingin anaknya berhasil, ingin anaknya sukses. Katakan amin saudara. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama saudara. Saya akan memberikan apresiasi buat saudara yang hadir hari ini. Saudara adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, saya katakan. Amin saudara. Jadi saudara, tadi firman Tuhan mengatakan Anda sedang mengajari anak-anakmu untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Jadi kedatangan Anda di tempat ini, saya tahu itu adalah hal yang baik, keputusan yang baik, karena engkau sedang membangun ya apa yang tadi dibicarakan saudara. Ya, anak-anakmu akan melihat hidupmu, oh ternyata hari Minggu itu ibadah toh. Iya ya. Anak-anak akan melakukan yang sama. Oke? Bukan rutinitas saudara. Bukan rutinitas seperti biasanya, lihat kanan kiri, dapat sesuatu dari firman yang kita terima hari ini. Satu aja, apa yang kita ada di pikiran Anda. Ngomong sama sampingnya gitu. Ngomong sama sampingnya. Seperti biasa kan? Ya, apa? Dapat sesuatu, ngomong sesuatu. Ya? Apa Dre? Oh. Yang di sini bilangnya berjuang katanya kan. Ya, baguslah berjuang untuk apa? Mendidik anak-anak begitu ya. Di sini tadi ngomong apa ini? Oh, cari pasangan yang apa? Yang nilainya sama, value-nya sama, begitu saudara. Value tentang firman Tuhan. Oke. Yang di sini belum ya saudara. Belajar setia katanya saudara ya. Oke. Apapun yang saudara terima hari ini, itu yang akan dibawa pulang di pikiran saudara. Yang merubah itu saudara. Yang merubah itu apa yang kita dapatkan hari ini. Kalau saudara nggak dapatkan sesuatu, pulang dari situ buka pintu, nggak akan ada perubahan apa-apa saudara.
Tapi waktu Anda ngomong sama, tadi berarti dia pulang, yang dipikirannya saya harus berjuang untuk anak saya Shalom. Ini tadi kata berjuang kan, supaya anak saya menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan masa depannya. Haleluya. Baik saudara, mari kita berdoa. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bagi kami Kau segalanya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Katakan sekali lagi, bagi kami Engkau Yesus selamanya, segalanya. Engkau segalanya. Haleluya. Bukan uang yang menjadi segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan harta yang menjadi segalanya dalam kehidupan keluarga kami, bukan. Bukan yang lain-lain. Tetapi Yesus, iman kepadamu Yesus, itulah yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Kami lebih sukacita, lebih dari sekedar anak kami menjadi kaya, anak kami menjadi sukses. Kami lebih bersukacita ketika kami melihat anak-anak kami adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang punya karakter yang baik. Anak-anak yang punya iman kepada Tuhan. Lebih dari sekedar kalau anak-anak kami kaya. Kalau anak-anak kami sukses, lebih dari sekedar itu Tuhan. Itu sebabnya kami sebagai orang tua, kami tidak mau kehilangan tujuan yang penting dalam keluarga ini Tuhan. Yaitu supaya anak-anak kami mendapatkan warisan ilahi dari kami sebagai orang tua. Bukan warisan harta, bukan warisan kekayaan, tetapi warisan takut akan Tuhan. Tetapi warisan iman kepada Tuhan. Itulah yang akan kami turunkan kepada anak-anak kami Tuhan. Sehingga ketika mereka menjadi orang yang sukses, ketika mereka menjadi orang yang bekerja berusaha, hidup mereka adalah hidup sesuai dengan kebenaran. Mereka kaya bukan karena melakukan hal yang tidak benar. Mereka kaya bukan korupsi. Mereka sukses bukan karena mereka mencari jalan pintas supaya sukses. Tetapi mereka sukses, mereka kaya karena mereka diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka betul-betul mengalami berkat Tuhan. Itu sebabnya itu yang kami doakan untuk setiap anak-anak kami. Setiap orang tua yang ingat anak-anakmu hari ini, dimanapun anak-anakmu, mari kita angkat doa, berikan doa berkat buat anak-anak kita dimanapun mereka berada. Ingat nama-nama mereka saat ini, siapapun saudara yang punya anak hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, engkau angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Imani, katakan amin, katakan puji Tuhan. Kalau engkau percaya, itulah yang akan terjadi dalam setiap kehidupanmu. Terima kasih. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah, bahkan seperti sekarang ini. Karena Tuhan akan membuat apa yang diperbuat oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Bahkan engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Dicurahkannya berkat bagi setiap keluarga-keluargamu.
apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Perkara makan, perkara yang dipakai, perkara minum, apapun itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau dan keluargamu pun memerlukan semuanya itu. Tetapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, kebutuhan-kebutuhan itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Imani, itulah yang terjadi dalam hidupmu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.